lagi main apa ini? Lagi main bongkar pasang. Kita lagi main ini pasang-pasang puzzle, Kak. Wah, seru ya. Seru banget, Kak. Iya dong. Sekarang hari apa nih? Hari apa, Kak? Hari Minggu bukan sih, Kak? Iya, bener. Iya, hari Minggu. Jamnya jam berapa ya? Jam 10 kurang, Kak. Jam 10 kurang, Kak. Kalau hari Minggu jam 10 kita waktunya ngapain, Kak? Kita ada Starkid nggak sih, Kak? Betul, kita ada ibadah anak online. Nah, adik-adik, kita mau siapkan hati kita, mau siapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Nah, waktu ibadah adik-adik nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, nggak boleh main-main. Jadi kita harus ngapain, Kak? Adik-adik harus duduk yang rapi, mendengarkan kakak yang akan menyampaikan firman. Nah, yuk kita ikut ibadah online sama-sama. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi hari ini. Kami setiap anak-anak Starkid yang ada di rumah kami masing-masing akan memulai ibadah kami pada kali ini. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami Tuhan, di tiap-tiap rumah kami, bila mana kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, Engkau yang ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk Kak. Seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yes, siapa? Kita semua percaya kan kalau kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Yuk kita naikkan pujian sekali ini lagi. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir,
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sebab sungai. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan lagi, sebab sungai. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Nah, adik-adik boleh persiapkan hatinya. Kita bisa duduk yang tenang. Kita akan menyanyikan lagu ini. Kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelum itu kita menaikkan lagu ini. Kita percaya, kakak percaya, adik-adik di rumah akan menyanyikan lagu ini dengan segenap hati adik-adik yang ada di rumah. Biarlah dari lagu ini adik-adik bisa hati kita untuk memuji Tuhan sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami datang untuk menyiapkan setiap hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
setiap dari kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman, kiranya firman yang disampaikan oleh kakak nanti Tuhan bisa boleh berasal daripadamu, dan kami yang ada di rumah mendengarkannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bagi adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk setiap kami yang boleh Kau berikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau berbicara dalam kakak-kakak yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Happy, bonekaku bagus kan? Iya, Happy juga punya. Tapi boneka Happy ada di rumah. Aduh, Mondi, balikin bonekaku dong. Ayo, coba rebut dari Mondi. Mondi iseng banget sih. Ayo, pulangin bonekanya Kelly. Ayo, sini, ambil bonekanya. Mondi, balikin tidak bonekaku. Kalau kamu tidak pulangin, nanti Kelly marah nih sama kamu. Itu saja, marah. Ini, ayo ambil. Tuh kan, boneka Kelly jadi rusak. Lihat nih, baju bonekanya jadi robek. Ini semua gara-gara Mondi. Kelly benci sama Mondi. Duh, gawat nih. Kelly nangis lagi. Sekarang gimana dong, Happy? Sudah, sekarang Mondi harus minta maaf kepada Kelly. Ke Kelly, maafin Mondi ya. Kelly mau kan maafin Mondi? Enggak, Kelly marah sama Mondi. Kelly tidak mau maafin Mondi. Sudah, Kelly benci sama Mondi. Kelly mau pulang. Gimana nih, Happy? Kelly bukannya maafin Mondi, malah pergi pulang. Ya, kalau sudah begini, masalahnya jadi makin sulit deh. Happy juga tidak tahu sekarang harus gimana. Sudah, sekarang kita pulang aja. Sudah nonton klipnya belum barusan? Sedih ya? Jadi Kelly sedih karena bonekanya diambil paksa sama Mondi. Dan bonekanya dirusak juga. Kemudian dikembalikan sama Kelly. Apa yang terjadi? Kelly benci, tidak memaafkan sama perilaku Mondi. Nah, ada nggak yang seperti itu di rumah kalian masing-masing? Ada nggak adik-adik pernah mengalami kejadian seperti itu? Jadi lagi punya mainan, dipinjam, kemudian tiba-tiba mainannya dirusak. Ada nggak? Terus bagaimana sikap adik-adik di rumah? Nah, saya harap sikapnya tidak ada yang seperti Kelly, tidak mau memaafkan, gitu adik-adik. Nah, ada satu peristiwa dalam Alkitab, kita akan belajar bersama-sama adik-adik dalam kitab Yohanes yang ke-8 ayat 2. Siapkan Alkitab kita, kitab Yohanes ayat yang kedua di pasal yang ke-8. Saya bacakan aja. Adik-adik simak dengan baik dan benar ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, yaitu rumah Tuhan. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Nah, di sini di suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, di rumah Tuhan gitu, atau biasa disebut di dalam sebuah gereja. Nah, suatu kali tiba-tiba muncul guru-guru agama dan orang-orang Farisi muncul membawa seorang perempuan.
Nah, perempuan ini, ibu ini kedapatan melakukan perbuatan dosa. Gitu. Kemudian datang kepada Yesus rame-rame berbondong-bondong ngerumuni Tuhan Yesus yang pada waktu itu ngajar. Kemudian mereka ini bertanya, perempuan ini dihadapkan pada Yesus, kemudian orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, guru agama ini bertanya pada Yesus. Ini orang berdosa, guru. Perempuan ini sudah melakukan kesalahan. Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut hukum yang mereka anut, gitu, pada waktu itu, orang yang berdosa harus dilempari batu sampai orang ini mati. Apa yang menjadi respon Tuhan Yesus pada waktu itu? Tuhan Yesus bangun dari duduknya, kemudian berkata kepada para tua-tua, pada para ahli Taurat, terus kemudian pemuka agama, terus guru-guru agama berkata demikian. Barang siapa yang tidak berdosa atau tidak pernah melakukan kesalahan, silakan melempari perempuan atau ibu ini lebih dahulu. Kemudian Tuhan Yesus duduk lagi sambil menulis sesuatu di tanah. Dan apa yang terjadi? Para guru-guru agama, para ahli Taurat, kemudian orang Farisi, apa yang terjadi sama mereka? Tidak ada seorang pun yang berani melempar ibu ini, yang berani melempar perempuan yang sudah melakukan kesalahan ini. Mereka akhirnya satu persatu meninggalkan perempuan ini. Yang tadinya dengan semangat menggebu-gebu, orang ini bersalah, perempuan ini bersalah. Tapi karena ucapan Tuhan Yesus tadi, barang siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan atau yang tidak punya dosa, silakan melemparkan batu dahulu ke perempuan. Ternyata tidak ada yang melemparkan. Akhirnya sepi sampai tinggal perempuan itu saja sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun berkata sama perempuan ini, gitu. Loh, tidak adakah yang mau melemparkan batu? Jawabannya tidak ada. Sama perempuan dijawab tidak ada. Kata Yesus pada perempuan ini dan kata Yesus pada perempuan atau ibu ini, aku pun, kata Yesus, tidak akan melemparkan kamu dengan batu. Melempari kamu dengan batu. Aku mengampunimu. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kata Yesus, adik-adik. Jadi dari peristiwa ini, dari peristiwa yang ada di dalam Yohanes 8 ayat yang kedua sampai yang ke-11 ini dikatakan bahwa Yesus itu mengampuni orang yang bersalah. Yesus itu mengampuni orang yang berdosa. Nah, kalau Tuhan Yesus saja sudah memberikan contoh untuk setiap kita, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana dengan kita? Gitu. Mungkin ketika kamu sedang bermain, tiba-tiba kakakmu yang ada di rumah nyelonong main, ngajak main, kemudian merusak barangmu, apa yang kamu lakukan? Terus kemudian kamu tidak mau memaafkan. Tuhan Yesus saja mau memaafkan kok orang yang berdosa. Gitu. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus saja mau memaafkan setiap kesalahan orang berdosa, termasuk saya dan adik-adik yang di rumah. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa, adik-adik. Gitu. Kak Tian juga pernah berbuat dosa, adik-adik juga pasti pernah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Itu saja diampuni dosanya sama Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang lain yang berdosa sama kita? Bagaimana dengan orang lain yang punya masalah atau punya suatu kesalahan sama kita? Contoh saja itu tadi mainannya dirusak. Mainan Kelly dirusak. Terus kemudian Kelly tidak mau memaafkan Mondi karena merusak mainannya, merusak bonekanya. Gitu. Apakah seperti itu? Gak boleh seperti itu, adik-adik. Sikap kita harus juga mengasihi, mengampuni dia, gitu. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, sekarang ayat hafalannya, adik-adik. Kita buka ayat hafalannya minggu ini ya, bulan ini ya. Di
Yohanes 13 ayat 34b. Saya ulangi lagi di Yohanes 13 ayat 34b. Saya bacakan sekali lagi di Yohanes 13 ayat 34b. Bunyinya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, dikatakan di situ sama seperti Yesus telah mengasihi kita, demikian pula kita harus saling mengasihi. Ada kata harusnya, adik-adik. Jadi, adik-adik harus saling mengasihi walaupun sudah temanmu atau kakakmu atau teman mainmu atau saudaramu berbuat melakukan kesalahan, merusak mainanmu, mengambil barang kesayanganmu, itu harus dikasihi, harus dimaafkan, gitu adik-adik. Jadi ayat hafalannya hari ini kita sama-sama bacakan, 1, 2, 3. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke, jadi hari ini adik-adik kita belajar bahwa Yesus telah mengasihi kita melalui contohnya peristiwa di perempuan yang berdosa tadi. Dia berdosa, kedapatan berdosa, terus kemudian dikasihi Yesus. Nah, kita juga harus melakukan hal yang demikian. Gitu ya adik-adik ya, jangan lupa ya, jangan dibenci, jangan dimarahi, tapi dikasihi gitu. Cukup nanti kalau adik-adik tidak suka, loh kok mainanku dirusak gitu, sampaikan dengan baik-baik, jangan dimarahi atau bahkan mengeluarkan kata-kata kotor. Gitu ya adik-adik ya, untuk hari ini ya, mari kita berdoa untuk menutup firman ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, biarlah kami boleh belajar, kami boleh saling mengasihi satu dengan hal yang lainnya sama seperti Engkau mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini, biarlah boleh menjadi pelajaran untuk setiap kami mau adik-adik kami yang ada di rumah. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Dalam minggu ini kita akan mengadakan kuis ayat hafalan, gitu. Gimana caranya? Gimana caranya Kak? Jadi nanti adik-adik minta tolong papa, mama atau saudara atau kakak kalian untuk merekam dengan video dan kemudian dikirimkan pada nomor yang akan tertera di layar adik-adik masing-masing. Nah, dalam minggu ini saja adik-adik. Jadi nanti ketika selesai firman, selesai ibadah ini langsung bisa direkam bahwa ayat hafalannya itu tadi apa, dibacakan melalui terus kemudian di video, terus kemudian dikirimkan pada nomor yang ada di layar berikut ini. Gitu aja adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Nah, gimana ibadah kali ini? Seru kan? Seru dong. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah online anak minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.